Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan Domiloka. Cukup lama ya admin nggak posting di channel YouTube-nya Domiloka. Kali ini kita sedikit bahas dan biar bisa ikut-ikut kekinian ya, yang lagi hits tentang visa G1. Kita perlu ketahui dulu ya, visa G1 itu sebenarnya visa apa. Sebelum saya mulai penjelasan kali ini, kita bukan penjelasan yang kita belajar bersama istilahnya gitu ya. Saya perlu klarifikasi terlebih dahulu. Niat saya untuk membuat postingan ini sama sekali bukan untuk mematikan rezeki dari orang yang memang pekerjaannya adalah mengurus visa. Kenapa? Karena saya sendiri pun kan juga mengurus visa, meskipun kapasitas saya berada di Indonesia, tapi insya Allah saya juga tidak ketinggalan informasi-informasi yang ada di Korea Selatan. Seperti itu ya. Nah, kita kembali ke topik tentang warga negara ilegal tadi yang diizinkan untuk mengubah visanya ke G1. Langsung saja, sebenarnya isu ini bener nggak sih gitu ya? Kalau saya klarifikasi dari 1345 di hari Jumat kemarin ya, saya telepon ke 1345, walau alam ketika saya posting ini sudah ada perubahan informasi yang terbaru, mohon nanti dituliskan di kolom komentar saja biar saya bisa melakukan rawat. Sejauh informasi yang saya tanyakan ke imigrasi 1345, untuk penduduk ilegal ini resminya belum ada pengumumannya bisa diubah ke visa G1. Baik G1 apapun sampai dengan G199. Nah, G199 itu sebenarnya apa gitu. Nah, kita sebelum membahas ke sana, mari kita bahas tentang G1-nya sendiri. G1 itu masuk ke dalam kategori lain-lain ya, karena itu tulisannya itu miscellaneous atau kita kalau bahasa Koreanya. Nah, G1 saja ya tadi. Nah, kalau G199 itu adalah kita juga. Jadi kita dalam kita, lain-lain dalam lain-lain, teur ya kalau udah kayak gitu ruwet. Kemudian kalau dari visa G1 ini sama seperti visa-visa Korea lainnya ya, ada beberapa bagian yang pada intinya semua bagian dari visa G1 ini saya tekankan tidak diperbolehkan untuk bekerja kecuali memang yang statusnya adalah pengungsi di mana mereka adalah korban peperangan dan mereka membawa keluarganya datang ke Korea Selatan dan membutuhkan untuk menghidupi keluarganya seperti itu. Nah, siapa saja sih orang-orang yang diperbolehkan untuk mendaftar visa G1 ini? Kita bisa lihat ya di sini ada eligibility. Anda diperbolehkan untuk mendaftar visa G1 jika, nah mungkin ini ya yang dimaksud dari pengacara yang ada di Korea itu kapasitas mereka bisa membantu untuk mengubah ke G1 mungkin masuk ke dalam kategori ini dari para warga negara ilegal itu tadi. Yang pertama yaitu sedang proses klaim kompensasi dari kecelakaan kerja, kemudian sedang menerima perawatan ataupun perawatan karena sakit ataupun karena kecelakaan. Kemudian ini ada yang ketiga, sedang terlibat kasus. Kemudian yang berikutnya lagi, kasus ini juga tidak menutup kepada proses dari hasil gaji. Jadi contohnya ini misalkan seperti ini, teman-teman PMI yang ada di Korea Selatan kontraknya sudah habis ya, tapi ternyata gajinya ini masih ada yang nyantol dari sajangnya belum keluar. Nah, ini bisa kalau mau nunggu di Korea itu bisa daftar visa G1 ini tadi ya. Kemudian yang di bawahnya lagi seperti yang di atas tadi yaitu status pengungsi atau refugee seperti itu. Nah, yang bawahnya ini sama dengan atasnya refugee juga. Jadi tapi kalau misalkan dia ini dalam proses humanitarian gitu. Jadi proses humanitarian itu proses kemanusiaan ya maksudnya. Kemudian di bawahnya ini yaitu sedang hamil ataupun melahirkan. Jadi contohnya adalah jika teman-teman yang punya visa S9 yang wanita terutama, nah karena suaminya juga ada di Korea, tapi dia ingin tetap tinggal di Korea, tidak pulang ke Indonesia. Nah, terus pakai visa apa? Nah, ini bisa daftar ke visa G1 ini tadi.
Kemudian yang berikutnya ini ya, jadi misalkan kita dari Indonesia, kemudian kita ingin perawatan ke Korea, itu kita bisa daftar ke visa G1 ini tadi. Yang terakhir ini ya, kena kasus tadi seperti yang di atas itu, tapi kalau yang bawah ini untuk kejahatan seksual. Syaratnya apa aja sih? Dokumen-dokumen yang diperlukan secara standar sama ya, surat pendaftaran visa, paspor, foto, kemudian yang utama adalah dokumen yang menunjukkan kemampuan finansial untuk mendukung diri sendiri. Kenapa? Karena visa G1 ini memang tidak diperbolehkan untuk bekerja. Jadi, semisal dia dalam kondisi hamil, nah ini dia harus punya cukup tabungan ataukah ada orang yang akan mendukung dari kehidupannya dia, dikarenakan selama dia memiliki visa G1 ini tadi tidak diperbolehkan untuk bekerja, termasuk orang yang sedang menunggu gaji ini tadi ataupun orang yang sedang ada perawatan medis karena kecelakaan itu tadi gitu ya. Nah ini nih dokumen tambahannya, kalau contohnya pasien dari Indonesia mau mendaftar visa G1 perawatan di Korea Selatan ini, jadi harus menunjukkan bukti bahwa dia itu memang sakit, diagnosisnya apa, kemudian catatan dari dokter yang menunjukkan bahwa dia itu memang perlu untuk dirawat di Korea Selatan. Kemudian waktunya itu untuk tinggal maksimum itu adalah 1 tahun. Nah, diizinkan untuk diperpanjang ataupun tidak, itu tergantung dari imigrasi masing-masing. Nah, kemudian lagi ini seperti yang saya jelaskan di atas tadi ya, yang memiliki visa G1 statusnya pengungsi ini diperbolehkan untuk bekerja, tapi pekerjaannya ini terbatas ya. Jadi tidak semata-mata karena dia memiliki visa G1 kemudian statusnya pengungsi kemudian diperbolehkan bekerja, tidak seperti itu. Kenapa? Karena kalau misalkan ada perusahaan atau pabrik yang mengizinkan orang visa G1 untuk bekerja, ini sama saja dengan tetap bekerja ilegal gitu. Jadi apa bedanya gitu loh teman-teman, ini statusnya ilegal dan menggunakan G1 kalau sama-sama nggak boleh bekerja dan bekerja itu ilegal. Seperti hanya izin tinggalnya memang mungkin dapat resmi seperti itu. Ini dokumennya sama seperti di atas, hanya cuman bedanya harus mencantumkan kontrak kerja dan pendaftaran bisnis ya, ini punyanya Sajangnya ini kalau yang bawah ini. Nah, apakah kalau misalkan kita sudah punya visa G1 itu kita bisa pindah ke visa yang lain, change of status ini ya. Nah, kalau misalkan kita mau pindah ke visa G1 ini, posisi di Korea ini harus memenuhi syarat-syarat ini ya. Sama saja seperti yang saya jelaskan di atas. Dokumennya juga sama. Nah, yang terakhir ini yang paling dibutuhkan adalah reference letter. Reference letter ini adalah surat rekomendasi. Kemudian siapa yang bisa memberikan surat rekomendasi ini? Nah, biasanya itu kalau misalkan sakit, berarti dari institusi medisnya, dari dokternya, seperti itu. Nah, kalau misalkan dia dalam proses untuk klaim gaji, berarti yang bisa ngasih keterangan itu dari Nodongbu, seperti itu. Nah, kalau misalkan yang refugee, yang pengungsi itu G15, berarti dia harus ada pendaftaran sebagai seorang pengungsi. Nah, ini yang G111, lawsuit regarding a rights relief. Jadi kalau misalkan dia memang ada kasus, jadi dia harus ada dokumennya yang memang menunjukkan bahwa dia ini sedang dalam proses untuk penyelesaian kasus ya. Nah, ini untuk penambahan izin tinggal. Nah, ini dia harus memiliki izin tempat tinggal. Jadi harus ada kontrak rumahnya ya. Kemudian pembayaran listrik, gas, kemudian apakah dia juga membayar asuransi dan lain sebagainya. Nah, ini sebagai catatan kalau misalkan imigrasi itu tiap daerah beda-beda ya, perlu ditekankan bahwa bisa saja misalkan imigrasi Ansan gitu, itu punya syarat untuk visa G1 ini berbeda daripada yang ada di visa di imigrasi Daejeon misalkan seperti itu.
Nah, yang terakhir ini re-entry permit kan sekarang sudah nggak perlu ya. Jadi yang perlu saya tekankan dari yang sudah kita bahas sedikit tadi, bisa saja teman-teman Domiloka sekalian ini mengubah visanya itu ke G1, tapi syaratnya tidak semudah itu karena harus ada yang dipenuhi. Misalkan yang paling baru kemarin adalah jika anaknya sudah mulai waktunya sekolah. Nah, ini nanti anaknya diberikan visa D4, kemudian orang tuanya diberikan visa G1. Tetapi harus membayar denda ya. Dan dendanya ini tidak murah, di atas 10 juta won gitu. Jadi, kalau untuk saat ini memang secara umum meskipun sudah booster, meskipun itu ilegalnya di bawah 3 tahun, belum ada pengumuman resmi dari imigrasi bahwa orang dengan kriteria itu tadi dapat mengubah visanya ke G1 ya. Itu kalau resmi ya. Tapi misalkan dari pengacara yang Korea itu bisa bantu berkas-berkas, wallahu a'lam. Jadi memang ada jalurnya masing-masing. Kan pengacara pasti punya skillnya beda-beda ya, tapi yang jelas dari pemerintah Korea pengumuman resminya belum ada. Kita main logika aja deh, mudahnya seperti ini. Kalau misalkan semua orang ilegal itu tidak hanya dari Indonesia ya, kita harus garis bawahi, dari negara-negara lain juga banyak gitu. Kalau misalkan warga negara ilegal ini diperbolehkan untuk mengganti visanya ke G1 dan diperbolehkan untuk bekerja di Korea, untuk apa gitu loh pemerintah itu membuka lagi keran penerimaan CPNI yang sudah terhambat selama 2 tahun ini. Harusnya kan kalau misalkan memang pemerintah Korea ini kekurangan tenaga kerja, pastinya mereka akan mempercepat proses masuknya lagi warga negara proses masuknya lagi CPNI itu gitu. Jadi untuk saat ini memang belum ada, wallahu a'lam ke depannya kalau memang ada pemutihan itu. Kalau pemutihan sudah pasti ada ya. Jadi memang syaratnya memang harus booster, tapi itu harus pulang ke Indonesia, bukan diganti visanya ke G1 gitu. Jadi jalurnya itu berbeda. Yang mau saya himbau teman-teman sekalian, saya harap untuk lebih bijaksana ya dalam menyikapi hal ini. Jangan buru-buru untuk bayar hanya karena takut untuk kehabisan kuota. Jadi klarifikasi dulu, bisa kok tanya ke imigrasi 1345, didengarkan sebentar, kemudian pilih yang berbahasa Indonesia atau bisa tanya ke Busan Global Center, di sana ada petugasnya yang berbahasa Indonesia ya. Untuk saat ini ada Mbak Dalilah, atau kalau tidak tanya shelternya. Tanya shelter kan gratis ya, dan memang shelter itu sudah disediakan gitu loh untuk membantu teman-teman sekalian. Cukup sampai di sini sharing kita. Jika memang ada yang perlu ditanyakan atau kurang jelas atau berpendapat, mungkin juga jika sudah ada dapat informasi yang terbaru bisa dibagikan di kolom komentar ya. Silahkan dituliskan di komentar atau boleh japri langsung ke kontak personnya Domiloka, ada di deskripsi ya, nanti saya cantumkan. Jangan lupa subscribe dan like, dan jika memang bermanfaat mohon dibagikan informasi ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.